Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhussu khususan ila hadrati Abu Ya Ahmad Suyuti Dahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila ahyinal karim Gus Malik Salam Amin wa ila jami'i man ya'muru hadzal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Ihsan Pakai Saji rahimakumullah. Kajian hadis kita pada pagi hari ini sampai pada halaman 333. Nggih, leres nggih. Bab tentang marah karena larangan agama dilanggar dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di awal fasal Imam Nawawi menukil Quran surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang artinya barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Para jamaah rahimakumullah, perilaku marah, sikap marah ini adalah satu sikap yang selalu ada pada makhluknya Allah, baik itu manusia maupun hewan, karena marah ini didorong dengan nafsu. Lalu sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah kemudian kita harus menghilangkan marah? Jawabannya tidak ya, tetapi perintah agama adalah mengendalikan amarah, bukan menghilangkan amarah. Karena secara umum walaupun marah itu satu sikap yang buruk, tetapi marah dibutuhkan oleh manusia, marah juga dibutuhkan oleh umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa adanya marah, maka kita akan teledor, kita tidak semangat untuk mempertahankan ajaran Allah ya. Seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasannya kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita terhadap agama kita, agama sebagai aturan dan peraturan yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya ya. Kewajiban seorang muslim terhadap agamanya kan ada 5 nih nggih. Untuk mengingatkan kembali, kewajiban seorang muslim terhadap agama Islam ada 5. Nomor 1 mempelajari, nomor 2 meyakini, yang ketiga mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, yang keempat
menyebarluaskan atau mendakwahkan, ya, memberikan info kepada sesama muslim maupun kepada non muslim akan keagungan agama Islam. Itu yang keempat, mendakwahkan, menyebarluaskan. Lalu yang terakhir, yang kelima, mempertahankan. Ya. Lah hubungannya dengan mempertahankan, ini sikap marah ini sangat dibutuhkan. Ya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita boleh marah kalau itu berhubungan dengan syariat ajaran Allah. Boleh marah kalau ini membela agama Allah, membela Allah dan Rasulnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW piyambak kalau berhubungan dengan diri beliau sendiri, beliau tidak marah. Ya. Rasulullah dihina, bahkan Rasulullah disakiti, beliau tidak marah kalau hubungannya dengan dirinya. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Al-Quran, atau hubungannya dengan syariat agama, hubungannya dengan hak-hak orang lain, maka beliau akan marah. Seperti yang nanti akan kita bahas, kita baca di hadis-hadis di bab niki wau. Ngaten. Nah niki ten ayat niku wau Allah memberitahukan kepada kita untuk mengagungkan syariat ajaran agama Islam. Ya, niki hubungannya dengan masalah mempertahankan tadi. Ngaten. Ten ayat sanes, ten kitab niki, ten Quran surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, artinya menolong untuk 5 tadi bahasanya. Ya, kenapa kok Allah ditolong? Bukan menolong. Jadi pakai bahasa kias, bahasa yang sekiranya mudah difahami kita sebagai manusia. Bahasa-bahasa yang masuk di akal nalar kita. Kadang-kadang Allah menggunakan bahasa-bahasa kados mekaten niki. Kados contoh nggih, ten hadis niku wonten ngeten. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada hambanya, ya, "Ana maridun walam ta'udni." Yabna Adam, wahai manusia, saya sakit, kenapa kamu tidak jenguk saya? Nah, ini kan boso makhluk, boso menungso. Loh, ini hadis niku, ya. Di hadis diterangkan Allah akan berkata kepada hambanya nanti di hari kiamat, "Yabna Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, aku iki loro, kenapa engkau tidak menjengukku?" Faqala, maka manusia hamba Allah itu berkata, menjawab, ya, bagaimana kami menjengukmu wahai Allah, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau ini Tuhan sekalian alam, engkau pencipta alam, engkau pemilik alam. Gampangane Gus pun dengan pangeran kok sakit yang terus sampai apa? Kami harus jenguk jenengan niki ya nopo? Apa mungkin? Ya. Maka Allah menjawab, hambaku sakit. Ya. Di antara hambaku ketika di dunia ini ada yang sakit. Kalau kamu menjenguk hambaku yang sakit, engkau akan menemukanku di sisinya. Maksudnya Gusti Allah, kita niki dikengken nyambangi lek gak ada rencang, gak ada kenalan, gak ada dulur ingkang sakit. Karena kecenderungan orang yang sakit, kecenderungan orang yang sakit yang lemah, ya tak berdaya, mantun niku kadang jadi tambah dengan masalah-masalah yang lain, atau masalah seumpama sakitnya tidak sembuh-sembuh, atau mungkin bingung nanti bagaimana bayar rumah sakitnya, sumpeknya, ya. Ini kecenderungan manusia ini akan mencari atau mengharap kekuatan yang lebih dari dirinya. Bahasanya pun Kanjeng Nabi, orang sakit atau orang yang kena musibah itu kan Kanjeng Nabi menggambarkan seperti orang yang tenggelam. Yang tenggelam niku tangannya menggapai-gapai apapun yang bisa diraih untuk menyelamatkan dirinya.
Niku wonten hadis ngoten. Aku loro kok gak mau sambangi. Ya, pakai bahasa-bahasa apa? Perilaku makhluk, ya, perilaku. Bukan berarti Gusti Allah sakit temenanan mboten, dibahasakan kali Gusti Allah ngoten. Maksudnya iku di antara hambaku itu ketika sakit kenapa kamu ndak ngunjungi? Ini termasuk adab, termasuk kebaikan dalam ajaran Islam. Ada syariat niku iyadatul marid atau iyadatul mardo, mengunjungi orang sakit. Ya. Bahkan hadise nyambangi tiang sakit niku kuatah. Nopo niku sing Allah akan memberikan tempat yang baik di surga, ada Allah akan mengampuni dosanya, ada Allah ten hadis sanes orang yang man ada akhahul muslim, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang muslim, ya, maka dia telah yahudu, bahasanya Rasulullah, yahudu, dia telah menyelam firrohmah, menyelam di rahmatnya Allah, ya, hatta yajlis. Nanti kalau orang ini selesai menjenguk, itamasa, kata Rasulullah, wonge wis medal saking tujuh ini kenapa? Medal saking mantun renang terus munggah ini kenapa namanya? Lek ngeten menyelam, lek balik napa? Mentas, kata ngomong mentas ya angel. Ya, ketika dia kembali setelah selesai menjenguk, kata Rasulullah, dia sudah mentas dari rahmatnya Allah. Ya. Ada syariat masalah menjenguk niku wau. Ten hadis niku wau, aku iki loro kok gak kon sambangi. Nggih dijawab ngoten kali makhluk, lho jenengan iki lak pangeran mosok jenguk ya napa sih? Dijawab ngoten. Aku njaluk mangan kan kok gak kon kei mangan. Ngoten terusane hadis niku ngoten, ya. Istat tuka falam tut imni. Aku njaluk mangan nang awakmu gak kon kei mangan. Dos pundi kula saged maringi daharan panjenengan, wa anta rabbul alamin, sedangkan kau ini Tuhan sekalian alam. Kata Allah, faqala, Allah menjawab, hambaku meminta makan kepadamu, tidak engkau beri. Ya. Iku podo ambek awakmu gak kei mangan aku. Ya. Yang ketiga, kata Allah, aku njaluk ngombe gak kon kei ngombe. Nggih dijawab ngoten. Dos pundi saged maringi jenengan minuman, wong jenengan niki pangeran. Hambaku njaluk ngombe gak kon kei ngombe. Ya. Menunjukkan bagaimana syariat itu tidak hanya hablum minallah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, tapi juga ada namanya hablum minan nas. Ya, ibadah itu tidak hanya ibadah dengan Allah, ada ibadah yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal. Ngoten nah. Horizontal niku sing ngeten napa sing ngeten? Horizontal niku sing ke atas, nih, vertikal sesama makhluk. Ya. Niki bahasanipun ten ayat niki, intan surullah, kalau kamu menolong Allah, artinya menolong agama Allah, syariat Allah, yan surkum, balasannya Allah akan menolong kalian semuanya, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah kaki kalian. Apakah itu mengokohkan iman kalian di dunia, makna dan tafsir wa yutsabbit aqdamakum, atau memberikan ketetapan kamu nanti meninggalkan dunia ini dengan bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh kalimat tauhid la ilaha illallah, atau wa yutsabbit aqdamakum berarti Allah akan mengokohkan langkah kaki kalian ketika melewati sirat, melewati jembatan, ketika banyak orang-orang tergelincir di situ. Nah, tergelincir lah ngadapin niku neraka. Lek lolos ya kita sampai di telaga Kautsar untuk selanjutnya masuk surga. Kalau ndak lolos nggih kecemplung ten neraka. Nah, kita berharap, kita berdoa nggih mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang yang diberi kokoh langkah kakinya ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kita tidak tergelincir masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Niki dua ayat niki. Nah, banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan niki. Ngapunten kula HP kula nembe berangkat loh, HP ku kari kalau jenengan wonten sing gak ada aplikasi Al-Qur'an atau tencelake jenengan wonten Al-Qur'an, termasuk bab ini yang bisa kita gunakan dasar Qur'annya, Qur'an surat An-Nur menawi wonten sing saged buka Quran surat An-Nur. Quran surat An-Nur. Surat An-Nur niku jos pinten nggih. Ayatnya ayat 2 insyaallah. Kula nyuwun tulung menawi sinten ingkang saged mbukaaken surat An-Nur. Kula pas mboten beto HP ngapunten. Kuatos lek hadis ngoten tasik saged, lek mboten hafal tasik saged. Oh, maknanya seperti ini, ngoten tasik saged. Alal makna ya, menyampaikan hadis alal makna, au al hadis au kamakol. Tapi kalau Quran ndak boleh dikarang. Ayatnya kedah. Nggih, ngapunten, nyambut. Quran surat An-Nur. An-Nur niku sak mantune Al-Kahfi. Juz pinten? Maryam Toha. Dalam juz 18. Ayatnya 2. Lek jenengan sampun kepanggih mboten napa jenengan waos. Kula dereng kepanggih. Surat An-Nur juz 18 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang melakukan zina, wazani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka jilidlah ya, kulla wahidin minhuma. Ini hubungannya dengan zina ghairu muhson. Zina, hukuman zina ghairu muhson. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah punya pasangan. Niki disebut zina muhson. Maka hukumannya rajam. Rajam niku mboten dirajang, rajam. Rajam niku dipendem, diperlihatkan kepalanya saja, terus dilempari batu. Itu namanya rajam. Hukuman rajam seperti itu. Sampai kapan dilempar? Sampai mati. Itu kalau zina muhson. Bagaimana kalau laki-laki dan perempuannya, yang satu sudah punya pasangan, yang satu belum pernah menikah? Berarti yang sudah punya pasangan, apakah pasangannya masih ada atau sudah cerai atau sudah meninggal, itu masuknya di muhson. Yang jelas sudah pernah nikah niku masuk ter muhson. Maka yang muhson dirajam, yang ghairu muhson dijilid. Niki ayat sing tentang jilid ya. Azaniyatu, perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka jilidlah kulla wahidin masing-masing minhuma dari keduanya mi'ata jaldatin dengan 100 jilid. Jilid itu artinya menyambuk, hukum cambuk, disebet ya. Baik sebetnya pakai pecut sing kados tali ngoten, atau sebet-sebet dengan menggunakan seperti rotan ya, kayu yang lentur 100. Poin di bab niki, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Poinnya di ayat ini, di kalimat niki, wala ta'khudkum bihima ra'fatun. Jangan karena kamu kasihan kepada keduanya, kamu tidak mau melaksanakan hukum Allah, tidak mau menjilid. Ojo wis saaken wis ditik-itik ae wis, gak usah dijilid. Isik cilik areke ya.
Iki ngapunten nggih. Kita bicara Al-Qur'an, bicara arti makna Al-Qur'an, terus bicara hukum Islam. Kula mboten bahas hukum negarae mboten, hukum Islamnya, ya. Jadi untuk had ngapunten. Ten hadis lain Kanjeng Nabi dawuh Allah itu punya aturan, ya. Allah punya perkara-perkara yang wajib, maka kerjakan, kata Rasulullah, ya. Allah punya batasan-batasan, punya had, punya batasan, tidak boleh ini, tidak boleh melakukan ini, tidak, punya larangan-larangan. Fala tantahikuha, maka jangan kau langgar. Dan Allah mendiamkan beberapa hal rahmatan lakum, karena kasihan kepada kalian. Fala tas'alu anha, ojo dibahas. Niki aturan Gusti Allah ngoten. Allah sudah mengatur mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang perintah. Ya, kalau itu wajib kerjakan, perintah kerjakan. Kalau perintahnya sunnah, ya kerjakan semampumu, sedikit demi sedikit, ya. Kalau punya dengan larangan Allah, batasan-batasan Allah, ini tidak boleh begini, tidak boleh begini, maka yang tidak boleh dikerjakan. Lihat hukum fikih, kecuali darurat, semisal, jangan makan nopo, jangan makan babi seumpama, jangan makan bangkai. Ini larangan sudah. Artinya kalau kita melanggar, ya kita berdosa, ya kemudian ada nopo akibat buruk yang akan kita terima, ya. Ini bahasanya Kanjeng Nabi, jangan dilanggar, ya. Kecuali terpaksa. Seumpama orang kelaparan, kalau tidak makan mati, di piring ada daging mau dimakan, dibilang loh iku aneh, iku mau babi panggang, iku mau ya opo iki, ya. Ada dua pilihan, dia bertahan tidak makan, nanti akibatnya napa bisa lemes bahkan sampai kepada kematian, atau dia bisa tetap hidup tapi harus makan barang haram. Bagaimana? Boleh makan barang haram temriku. Tiang mboten gada wudu, mboten parang sholat, ya. La sholata, tidak dihitung sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Tidak bisa wudu, tayamum. Orang junub, maka dia harus mandi dulu. Tapi karena satu kondisi, dia tidak bisa mandi dingin. Women ten pundi Malang niki sing wadem ten Batu mriko seumpam nggih ten Pujon. Terus tiangi kados kula ngeten iki alergi dingin. Kula niki enggak ada kelemahan alergi dingin. Terus masuk siang-siang ngoten kadang jaketan, damel jas. Kali sak duluran, sak keluarga. Napa Gus Safa, Gus Ali kadang ningali kula bayan niki Banyol awan-awan jam 1 jaketan. Lho kula alergi dingin. Lek nete mobil kali keluargi secara umum gitu, kali Gus Ali kan. Gus Ali niku seneng ngadem, AC di full mesti mobil. Pokok kalau ini acara kali kalau terkediri ini, melebet, wah iki, pengen gak bareng mobil situ, ngoten Gus Ali mesti. Napa sih Mas? Mbuh aku pengen iki koyo musuhan, aku seneng ngadem, pengen gak seneng ngadem blas. Terus nek mobil, mbok masuk mobil AC-ne wadem, kula mesti melebet mobil, cendela dibuka. Asine patenono kula ngoten buka angin. Mboten purun sing napa? Freon AC niku. Wonten sahabat Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As pernah setelah masuk Islam ndak lama, ndak sampai setahun, Kanjeng Nabi ngutus ketika wonten perang, Amr sing mimpin sampean saiki. Nggih, siap. Sing sahabat-sahabat sanes nggih negor Kanjeng Nabi, Sayyidina Amr niki sik tas mlebu Islam. Mosok wis kongkon mimpin pasukan. Kanjeng Nabi jawab, "Lho, aja ndelok teko sik tase. Amr ini ahli strategi. Nggih, pinter mimpin, iso mimpin perang.
ngono. Wis budal wis manut. Nggih berangkat. Nggih. Niku yang dilawan itu orang-orang kafir yang dibantu oleh pasukan Rum. Pasukan Rum. Pasukan Rum Romawi kuat ya. Kok malah diserahkan kepada Sayyidina Amr bin As. Jadi ada tiga sahabat atau 3 orang kafir Mekah yang baru masuk Islam dan tiga-tiganya niki pendekar perang sedaya niki. Saat Islam ya, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Khalid bin Walid, kali Ibnu Mughirah. Dan ini sing dapat pemimpin Sayyidina Amr. Singkat cerita, ketika langsung ya betul menang, cuma sahabat ada yang protes. Ya Nabi, temen kan, Sayyidina Amr itu pemimpin siji. Loh, mosok ini dalu-dalu bikin masak-masak, bikin makan-makan bareng. Murna itu betul-betul. Terus masak kayak gede gili. Makan nih soal lulu lalu secara apa sedih masak gede gili aja. Buat apa sih aku mau masak kayak orang kayak kaki biru, mana? Tunggal itu nomor kali ketika kita sudah bisa mundur musuh, kita kejar nggak boleh. Yang ketiga, nanti saya harus binasa saja. Aku mau hijau kembali, mimpi basah. Terus subuh, boleh ketinggal siram imami subuh. Yang mau berujung mau imami subuh. Namanya cetas lebih Islam itu mau karena dia mau jalur nama. Orang ditimbali. Hari ini anak buah sampean ini, yo koi jawaban yo, ya tekan Nabi. Kita itu kan menyerang ke tempatnya musuh. Saya tidak tahu medan, dan kami tidak saya tahu medan. Ini yo lokasi ini orang gunung orang tidak tahu medan. Saya khawatir kalau kita menyalakan api besar, mereka tahu posisi kita. Soalnya perang itu berhari-hari. Yang kedua, ketika kita bisa mengalahkan, mereka nggak boleh ngejar. Ya tadi karena alasannya kita di daerah musuh, kita nggak tahu, mungkin saja mereka sengaja kalah, kita kejar ternyata disergap. Saya ini pasukan kita lebih. Oh iya. Terus yang tahu dari kan jauh mereka nggak harus ini ya Nabi. Tempurkan itu ayat yang berbunyi, jangan kau biarkan dirimu dalam kecelakaan. Ini posisi teman-teman musik tinggi keluarga. Kau mikir, aku lihat anjus, mati ya gara-gara kamu gak mati kena musuh, mati kamu. Akhirnya, dia pun tayang terus gimana? Terus Nabi saya menjawab berbat, aku gak salah milih hari ini. Ya, saya gak salah milih Amr bin As. Ini bahasa itu meringi, surat Al-Quran kata Allah, jangan kamu karena merasa kasihan kemudian tidak mau memberikan hukuman masalah jilid. Sekali lagi ini kita bicarakan hukum dari sisi hukum Islamnya ya. Indonesia bukan hukum ngeten sedikit apa kebumi apa dilaporkan polisi kalau ya kita ikut perintah apa kita diperintah untuk mematuhi Allah, patuh Rasulullah dan ulil amri minkum ya pemerintah dalam hal ini yang punya hukum negara ini. Tetapi sebagai umat Islam kita tidak memaksakan melaksanakan hak. Paling tidak satu, kalau ada orang melakukan kesalahan tanpa dosa kita mengakui ini dosa itu satu nomor 2 kita tetap mengatakan hukum Allah itu lebih baik daripada hukum yang dibuat oleh makhluk. Sekalipun kita tidak melaksanakannya, mau caranya itu. Karena si repot itu pun turun melakoni terus merendahkan hukum Allah, apalagi sampai menghina. Kejam ini ya Allah menghukum itu karena Allah punya sifat adil. Ya, jadi Allah memasukkan hamba ke surga karena Allah rahmat seakan hamba, dan Allah menghukum hamba masuk neraka karena Allah adil.
saat itu. Sampun dianggap Gusti Allah mlebu surga itu karena rahmat, Gusti Allah mlebu neraka itu karena kejem, bukan kejem. Tapi kita pakai sifat akhirnya Allah. Nah, jadi kita lihat zaman sekarang ya nopo kalau tadi bahasanya kan sangat kayak kita kan sangat tebus apa pakai kalau tidak tebus apa negara-negara yang masih memberlakukan hukum Islam ya, maka tingkat kriminalitasnya rendah. Gampangnya itu Saudi masih pakai hukum Islam walaupun tidak seluruhnya ya, walaupun kita tetap ada yang bahasa modifikasi apa? Modifikasi hukuman atau itu dia pertama gampangnya itu seperti kok lek kalau dari nanti ningali tahun sampai ngantuk itu dari nanti ningali itu tukaran sampai melukai lawannya dari nanti bahkan ada tukaran ngomong-ngomong gue tuh ngomong tapi tangannya gitu terus gitu oh Indonesia wen juga tak bisa ningali tahu ya nah kalau saya di Batam ternyata nanti ningali di Yaman pernah lihat satu kali itu ningali di lari naik sepedaan bareng terus saya dolan tak kocoran mantul saya dolan mandek waduh apa model sepeda modif setirnya di atas bahan nopo, kelir nopo waduh anu ya rusak aja tak ganti dulu lah kok ini mau gak penting kau mau gak perlu kok nyenggol motor-motoran kalau tinggal gak boleh cerita dia tukaran banget akhirnya nyambung ada tentu kita wes coba kami hanya kita gak boleh saya bikin dulu tukaran yang ini bikin dulu bisa kita bikin belum sing ngomong jadi foto itu juga enggak mungkin kemarin keluar mungkin itu kan sing foto tiba-tiba tidak lama terus ada orang tua ya atau sadarnya seberapa foto yang sepuluh galang-galang ngasih tuku terus kok begini kali yang sepuluh orang tua yang menengah kalau tinggal yang sepuluh yang gue apa gimana jurungan kita ada yang sekali betul-betul iya sudah mantap melewati di sela-sela dua pemuda tadi sambil sallallahu alaihi Muhammad Allah masih dulu berkali besok dulu rangkulan dunia kayak orang bertanya mungkin karena temen di soal dia cepet tinggal saya tanyakan pada teman yang mana itu makanya yang akan tahu ayo satu di tahu itu kalau itu caranya kita tahu karena memang secara fikih yang tukaran apalagi sampai melukai itu hukumannya berat gampangnya kalau melukai sampai ada darah ada bukti darah atau ada gigi yang tanggal atau mungkin ada tulang yang patah satu ruas ini hitungannya ini jalan tunggal nih tak ngerti ini loh satu kuda kuda kita begini apalagi kalau sampai melukai jelas apalagi kalau sampai membunuh waduh benar-benar ada namanya hukum kisos dan Al-Quran Allah menyebutkan wa fil qisosi hayatun fil qisosi dalam kisos dalam apa hukuman kisos membunuh maka dibunuh atas persetujuan atas hukum apa atas hukum hakim yang menentukan hukum hakim ya. Kalau ahli waris bilang iki sing mateni bapak mulai ya apa di ngapura atau dihukum ya hukumnya kisos ada ketentuan di pembunuhan
berencana, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan keliru, buat kisos. Tapi kalau sengaja dan seterusnya, kisos. Tapi kalau memaafkan, maka pelaku wajib untuk membayar ganti rugi kepadamu. Ganti ruginya berapa? Ya 100 ekor kuda. Nek kalau ya regane wis. Ingat itu siapa? Ganti rugi pembunuhan. Tapi kalau tetap dibunuh. Kalau yang kira gitu sahabat, betul tinggal apa? Bersama keterangan jamaah, terus didagang menyanyi, terus saya ini orang kisos, sama dari bikin kru kisos ini apa sih? Zaman waktu itu, HP tasnya HP, SMS Android. Aku sih nggak mau jamaah, ya wis tak suntik no yo. Tak suntik no mulai ketemu Bluetooth, zaman siang Bluetooth, tak kira videonya Bluetooth itu sampai sebagai disuntik kan rencananya, disuntik, termasuk kisah dijajah. Begitu ketemu, diperlihatkan, terus itu dia soal haji, tidak semua, nyesel lagi, dikocok kemudian disuntik no video kisah. Ya baru tak usah, apa dia bisa itu sampai nyir kan belum apa mas aku delok seminggu gak mau makan mereka ngomong ya padahal cepat ya kisos cuma ya putuskan di kisos jadi panggung terus disediakan apa plastik apa plastik terpal jadi pelakunya diletakkan di tengah ada algojo terus di ujung panggung itu ada petugas dilunggui terpalnya biar gak kena angin. Mantu itu ada petugas di sebelah kanan yang bawa pedang sebelah kiri, yang sebelah kanan tepuk junik bawa kayu yang ujungnya agak lancip. Ini sampai terakhir ahli waris ya Allah jangan mulu apa dihukum tetap dihukum mulai awal tetap iki biar waktu baru materi bapakmu kamu belum balik maka kami tidak bisa menghukum walaupun kamu bilang dihukum karena kamu belum balik ucapan anak yang belum balik tidak diterima maka sambil menunggu kamu balik pelaku kita penjara di penjara di kamar cuma ada Quran sama kitab hadis Quran dan kitab hadisnya yang bisa bikin jadi ketika aku balik utang tahun itu berdina banyak Quran hadis itu tak berarti Quran alhamdulillah saya ini bisa hafal rombongan Quran hadisnya wis itu separuh jadi cincin wis hafal bisa hafal ini boleh jadi ustaz juga mulai di Alexa bisa jadi Quran enggak tetap dihukum itu dihukum ya wis mundur maka petugas sebelah kanan kali judi kayak gini karena kan dihukum kan dia ini di bor-bor kata yang dihukum kaget kepalanya nyata di sebelah ini lagi mikir dalam ini botol seret botol kotor dalam langsung ini berdua mundur yang 4 orang berujung-ujung langsung bungkus mayat dibungkus diturunkan masuk ambulan bawah untuk dibungkus nah setinggal masuk Jumatan pengumuman bagi warga yang tidak ada kegiatan setelah Jumatan diharapkan untuk menyaksikan kisos ingat tidak ada kita masuk dibungkus ini dihadapan sini kali betul kali sudah lama ini kok nyatu kali mikir ikulah aku masa nipu hukuman itu ya Quran menyebutkan wabil kisosi hayatun dalam kisos itu ada kehidupan bukan dibunuh berarti kan mati pelaku tapi hidup yang menyaksikan kayak ini itu hukum Islam jadi intinya ya karena kita negara Indonesia punya hukum tersendiri yang tidak menganut kepada hukum Islam maka ketika pelanggaran-pelanggaran itu berhubungan dengan syariat Islam yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengakui kalau yang dilakukan itu
kita tidak bahasa surat kantor tadi tidak kemudian merasa kasihan kalau kemudian si pelaku tadi dihukum. Ya, artinya kita tidak boleh marah, tapi sehubungan dengan apa? Syariat agama dilanggar, membela agama kita boleh marah. Dan pertama, hadis pertama, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sahabat Abi Mas'ud, bukan sahabat Ibnu Mas'ud, bukan ya, beda ya. Abdullah bin Mas'ud ini bukan Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri. Beliau bercerita, ada seorang datang kepada Rasulullah sambil Inilah ata akbaru an sholati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Kata Nabi, saya kalau sholat subuh sengaja datang terlambat, karena lesi imami dia ini suwe kamar di bawah ini terpokok. Aku ngenteni pokok kira-kira kali rukuk baru aku berwajib. Ternyata dapat model jawabannya nanti ke bawah. Riwayat lain satunya sama dari sahabat Abu Mas'ud. Ya, ini kan hadis yang ini riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kalau yang diriwayat Imam Muslim saja, yakin aja kanjeng Nabi kula boten turun jamaah masjid. Sini kiwau saya sengaja datang terlambat ngareni akur karena imamnya terlalu lama kalau imami. Sing setunggal dari riwayat Muslim kula boten turun jamaah masjid gara-gara imamnya kesuwen. Tak mantune sholat ya. Napa? Sama tadi sholat kanjeng Nabi terus khutbah. Habis salam kanjeng Nabi berdiri sambil mengatakan ini, kata sahabat Abu Mas'ud, saya tidak melihat ma'ra'aitu Nabi SAW tidak. Saya tidak pernah melihat kanjeng Nabi murka marah fi mau'idotin waktu ketika memberi nasihat. Artinya baru kali ini saya lihat kanjeng Nabi memberi nasihat dengan marah ya. Sambil mengatakan ayuhan nas, ngomong kabeh, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang jauh tempat tinggalnya. Maka fa'ayyukum amannas falyujiz, maka barang siapa di antara kalian yang menjadi imam hendaknya memperpendek. Artinya bukan memperpendek ini bukan berarti terus wis wal asli di ulhuwa ini benar-benar standar ya, standar. Jangan lama-lama falyujiz fa inna min waroi, karena di belakangnya ada al-kabir, ada orang yang sepuh, wasohir, ada anak kecil, wadal hajah, ada orang yang gak ada kesibukan ya. Karena kanjeng Nabi marah di situ karena ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara padahal imami. Artinya ya tidak pada tempatnya nanti. Maka berarti terus buat tetap imami, tetap bareng imami ya, tapi standar. Kira standar oke ya. Standar oke. Surat yang dibaca pada subuh sama duhur itu masuk kategori tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu surat-surat panjang. Tapi surat panjangnya bukan mulai juz 1, bukan Pak. Ya, mulainya itu juz 26 ya, 26 akhir. Oke, 26 akhir. 26 akhir sampai 29 akhir. Itu masuk surat panjang. Sunnahnya dibaca ketika sholat subuh dan sholat duhur. Sekali lagi bahasanya sunnah, tidak wajib. Baca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah,
dan yang dibaca sunnahnya kalau subuh dan zuhur itu surat panjang, yaitu surat dari juz 26 akhir sampai 29. Sedangkan untuk sholat isya dan asar itu sunnahnya surat-surat kategori awsatul mufassal. Awsat itu surat-surat pertengahan, yaitu surat An-Naba sampai Asy-Syams, amma yatasaalu sampai wasyamsi wal duhaha. Itu kategori surat pertengahan ya. Sedangkan untuk sholat maghrib sunnahnya kisor mufassal. Kisor itu surat pendek, yaitu wadduha sampai Anas, itu masuk kisor tetap oke. Tapi sekali lagi sunnah, bukan berarti kalau saja sekali lagi sunnah ini terus wah sunnah wis kalau dilakoni wis omeh sunnah sampun boten ya. Artinya kalau memang orang nggak hafal, wah aku hafal ya mutakasur mudun ya sebelum paham loh ya. Mutakasur kan berarti kisor surat pendek. Sunnah maghrib aku masih isya ya mutakasur ya, masih subuh ya mutakasur gimana nopo macam apa ini jangan kan ya dengan apalagi mutakasur ke bawah apalagi kuliah duduk dia betul nopo bergimami kuliah pulau malah duduk dengan apalagi duduk betul nopo. Ada sahabat setiap ngimami selalu rokaat pertama dulu, rokaat kedua dulu. Wah asik deh. Ternyata betul yang pakisan juga sahabat mau. Kalau sahabat itu diajari sama gak apal dia apal. Al-Baqarah apal. Al-Imran apal. Kenapa kok bulan imami? Aku senang. Jawabannya aku senang dulu. Tak ada orang Nabi kan nggak salah. Kalau senang dulu ketika ada tidak ada tapi Nabi tiap minggu orang imam mesti guru apa boleh kok mesti guru kalau orang ngajak Nabi apa kata Rasulullah senang mau surat guru yang akan mengantarkanmu ke surga, senang tentang Al-Quran akan mengantarkan ke surga mau di rokok paling banget. Bahkan kalau apal belum apalin Fatihah kok kalau ini wonten sama ada wonten serius kalau suaminya ini baru sakit ngaji, ada alumni pondok kacau suaminya sama sekali tidak bisa ngaji. Jadi itu kalau sadar mulai bahasanya mulai awal nikah saya tahu kalau suami saya tidak bisa ngaji ya, tapi suami saya punya kelebihan yang saya tidak punya, yang saya pikir untuk kehidupan rumah tangga saya akan banyak membantu. Kita nanti kita belajar ngaji, dia perlu ngalah dari awal nikah saya yang ngajar ngaji. Awal nikah kalau sholat dia tidak jadi imam saya, dia alumni perempuan ya, alumni perempuan. Atau awal dia sholat dia bagus sampai doa dari Fatihah sampai sakit sampai benar baru mau imam. Karena kan tidak mungkin kan perempuan imami yang laki-laki tidak sama ya. Terus apalagi Fatihah kau nggak mau surat apa parah sing wajib kan Fatihah surat buat wajib. Nah ini bahasanya kok ada Nabi ya. Kalau kamu imami kota sing Sayyidina Mu'adz itu ngantos di nokonge kali kan Nabi dikatakan apa tamun anta ya Mu'adz. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sahabat aku kan? Sahabat aku Sayyidina Mu'adz mantun sholat kalian kanjeng Nabi kundur wonten tiang-tiang sahabat lain datang lho wis punya sholat nih wis ayo aku rela mau sholat sama bukan rela mau sholat sama imami lho kok aku imami gak sama tak kok bawa aku ngawe aku Sayyidina Mu'adz imami lah. Gak apa-apa aku sholat, gak boleh tak imam sholat.
Atau kan lek kasih kan mesti imamin oleh pernah kan tahu sob ya sing rapat ngurus besok saya dapat besok nah pas salam ada satu orang tidak ada salam tuh nanti ada yang mau gini-gini kok di rutine kesusu terus disik mufaraqah sholat duluan munafik munafik mana enak rombongan masuk sampai ke sahabat jadi saya muat sampai munafik tuh kenapa saya muat pengarangnya munafik nah sampai mau ngejak-ngejak jamaah bermari ditinggal bukan kan saya sampai ya aku tahu sing faroko ya gue yang muat ngomong-ngomong buat terima waktu kan hanya nabi bro ya hanya munafik kalau yang muat ya apa muat ngarani kamu munafik bro ngejak-ngejak jamaah tapi dari mantul saya selesai duluan, saya mau paroko. Lalu apa kok saya? Saya nama tinggi kami tahu aja nabi. Saya jual itu al-bakoro. Kami jual al-bakoro. Kalau kita al-bakoro paling sajus ruko ini. Bukan lanjut, lanjut. Apa kok ya? Apa itu apa? Cuma dikurang contoh itu berapa? Pero al-bakoro mari ruko ini. Kakak senang banget mau Anissa. Lu kasih orang pertama loh dari kami. Anissa di bawah. Bego, lali ya, lali urutan. Ya, untuk Al-Baqarah, lali Imran baru Anissa. Ini cuma tuh Al-Baqarah Anissa. Modelnya rukuk ya, dalam modelnya lali urutan ini lah. Rukuk baru. Anissa nyapa sholat sekali kami. Wah, rukuk ini. Kakak balik ke lali Imran baru. Kulo itu kantor bintang rukuk banyak kulo itu gawe kulo itu sudah di bos kulo langsung curhat di Bali kalau karena itu di iara ini kalau aku panggil di iara ini minggu saja kata Rasulullah afartanun anta yang mana apakah kamu mau membuat fitnah wahai Mu'ad lagi mami ojo suwe-suwe lagi sholat di rumah kamu itu kok karena sahabat ini yang dimarahi tapi saya karena itu tadi hubungannya dengan syariat karena ayat ayat pertama tadi wa may yu'azzim hurumat kita boleh marah kalau itu berhubungan dengan syariat ajaran Allah jadi kan zaman sekarang aku pireng ngawasi Gus Baha tapi yang disampaikan Gus Baha kita sampun ya beliau nukil dari kitab sampai kepada hadisnya Rasulullah pernah negur bahwasannya ilmu ini akan dicabut sama Allah ilmu ini akan dicabut terus sahabat-sahabat protes kok sampai dicabut terus ini bukan tak ada Al-Quran kata Rasulullah balik Quran kayak wajah-wajah atau pada salah kalau insya Allah mencabut ilmu jangan salahkan kalau Allah akan mencabut Al-Quran kalau ilmu hanya sekedar kalau Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca dipelajari dilakoni maksudnya kan Nabi ini dicabutnya ilmu ketika ilmu ini tidak mau diamalkan karena itu di tahun ini ngawas ngapunten bahasa nih namun hadis pertama mawon sekecil apapun yang kita pahami saking Gusti Allah semoga kita sami-sami gak ada pikiran untuk mengamalkan dijadi syariatnya Allah apalagi asalipun kita kadang-kadang di rumah anak kita pulang telat kita marah atau mungkin bahkan anaknya boten sarapan marah tapi anak ibu boten sholat itu ya mestinya kita marah ketika anak kita tidak sholat tidak mengkon telat pulau malam Jumat alit ingin boten parang medal melanggar ke masjid sholat maghrib tunggu tibaan atau sisa terus langsung kalau boten langsung matur sholat maghrib tulir Gus apa tenaga langsung ini ada mulai
ya lho mau karena anggaran ini mau macet masih tenaga terus gak perlu dibakar buat kira aku semedal ke bumi ditosi kali itu waksul jam soko pokok satu jam soko waktu waksul langsung sebelum jam 9 mas mana sih gak seneng ini buyai sampai geriau biar lagi geriau belum ngendok ya melempet tangan kodi saking gitu pekan lapor gitu pasar dan geriane tak ikut berdela mungkin lapor di latihan tembak bedil mana ya saja bedil mulai geriane lu apa ada orang bedil bisa bisa kami lagi bakar buatan dia mantan ada langsung wah ya alamat kampung ini cewek dia marah dia tapi terus kenapa sih biasa ngomong itu barang kedominan perusahaan kenapa meter punya meter biasa ini tulinan dunia iso rusak bahasanya apa? Anak yang atas malu bicara rusak isi dunia beda rusak di surga gak rusak ini zamannya bilang kan tapi kalau karena nggak sholat jamaah atau kegiatan kampung ngaji tiba amat pak saya pokoknya lek pagi juga ibunya jangan itu pokok tenang di kamarku lek langsung di cewek langsung di rokok malah dia namanya langsung tapi lek potong jeda tenang di kamarku subuh ini diduga setelah diduga ini berbunyi kalau mau ke kamar kalian tuh atau saku singit toh ya kan semua sih toh alat singit toh apa gitu wah dengan orang juga itu terus biar juga kalau tolak nanti kalau saya singit toh kan bisa saya kalian punya nanti kan ada itu ngomong ya kan itu kalau jauh lebih wah ayo sholat dulu alhamdulillah aku bermusuh orang pengen berfoto cewek kata orang mereka waduh buya jadi marah ini intinya ada tempat dan waktunya terakhir bab ini Imam Syafi'i tahu ketika syariat ajaran agama Allah dilanggar kemudian kita tidak marah mestinya kita marah kita tidak marah kata Imam Syafi'i duduk menungso itu keluarga artinya itu orang yang bodoh. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mungkin bisa dipahami mungkin bisa diamalkan mungkin amal saya ini para jamaah dirahmati Allah semoga kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah semoga Allah berikan taufik hidayah berikan umur ilmu rezeki yang barokah sewaktu-waktu Rasul manusia Allah untuk melakukan isi Islam khusnul khotimah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyat